Selamat pagi. Di sini, pagi ini kita akan membahas sedikit tentang materi, yaitu dasar desain grafis. Nah, untuk materi di bab pertama ini nanti saya akan membahas tentang unsur-unsur tata letak di dalam desain grafis. Nah, sebelum saya membahas tentang unsur-unsur tata letak di dalam desain grafis, kita sedikit bahas dulu nih tentang unsur desain grafis, atau dari kata desain grafis sendiri itu apa sih? Nah, desain grafis itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ada desain, kemudian yang kedua ada grafis. Nah, ini menurut bahasa, desain itu artinya rancangan dan grafis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya graphein. Nah, yang artinya sendiri itu menulis atau menggambar. Sedangkan kalau menurut istilah sendiri, desain itu artinya sebuah proses atau perbuatan untuk mengatur segala sesuatu sebelum bertindak. Dan grafis itu adalah titik atau garis yang berhubungan dengan cetak mencetak. Nah itu sedikit singkat tentang desain grafis. Nah, nanti untuk di unsur-unsur tata letak sendiri, di dalam desain grafis itu dibagi jadi dua bagian. Nanti yang bagian pertama di materi hari ini, nanti saya akan membahas tentang garis, ilustrasi, dan tipografi. Nanti kita bahas sedikit tentang garis, ilustrasi, dan tipografi. Kemudian untuk materi di pertemuan selanjutnya, itu ada materi warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Oke, sekarang kita langsung menuju ke bagian yang pertama. Nah, di dalam pembelajaran desain grafis, hal pertama yang harus kalian ketahui itu adalah unsur-unsur tata letak dalam desain grafis. Nah, jadi unsur-unsurnya itu yang tadi sudah saya bahas, itu diantaranya adalah garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang garis. Ya. Nah, bisa kalian perhatikan di layar sini ya. Nah, garis. Yang pertama, unsur yang paling pertama itu adalah garis. Nah, jadi garis itu merupakan rangkaian yang tersusun dari titik-titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Nah, garis ini memiliki sifat memanjang dan memiliki arah tertentu. Nah, walaupun dia memiliki unsur ketebalan, namun sifat yang paling menonjol itu adalah dimensi panjangnya, sehingga sering disebut sebagai unsur satu dimensi. Nah, kemudian dari bentuknya sendiri, garis itu sangat bervariasi. Ada garis lurus, nah ini yang seperti yang ada di layar, ini adalah garis lurus, bersifat formal. Kemudian ada lagi garis melengkung, ini garis melengkung. Nah, itu untuk kesan santai dan lembut. Kemudian yang selanjutnya itu ada garis zigzag. Nah, ini dia menimbulkan kesan yang kaku. Kemudian ada garis tebal dan tipis. Nah, ini garis yang tebal, kemudian ini garis yang tipis. Nah, garis sendiri juga bisa membawa karakter yang elastis, kaku, tegas. Itu tergantung pada media. Kemudian teknik dan tempat membuatnya. Nah, kita juga bisa dapat menambah kreasi garis untuk menambah nilai artistik pada sebuah karya desain. Nah, penggunaan garis dalam suatu susunan tata letak yang sangat vital dan sering dipakai di awal proses pembentukannya suatu karya atau sketsa. Nah, garis itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah garis alamiah. Nah, garis alamiah itu garis yang terbentuk secara alami. Contohnya kalau di gambar ini ada gambar cakrawala di pinggir pantai, kemudian
membentuk sebuah garis lurus. Kalau kita tarik di sini, nah ini dia itu membentuk sebuah garis lurus nih, ketebalan. Nah ini dia garis lurusnya tercipta karena alam nih, yang memisahkan antara permukaan si laut dan si langit. Tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah garis buatan. Nah, garis buatan contohnya itu seperti gambar ilustrasi. Nah, ini yang sedang saya contohkan ke kalian. Nah, ini adalah garis ilustrasi. Tuh, yang sengaja dibuat, yang menciptakan bentuk dan figur. Nah, kemudian di garis buatan ini ada satu lagi. Ya. Nah, ini adalah garis yang tidak sengaja dibuat dan timbul karena tercipta dari dua bidang dengan warna yang berbeda. Contohnya ini di areal zebra cross. Nah, ini ada garis-garis lurus yang terbentuk. Tuh, yang secara tidak sengaja. Ya, kemudian ada bagian-bagian lain nih. Nah, kalau kalian bisa lihat di bagian tembok ini juga ada unsur garisnya. Kemudian di bagian sini, di bagian bangunan ini juga menciptakan sebuah garis. Nah, itu jadi perbedaan dari garis, ya, pengertian dan perbedaan dari garis. Nah, kemudian kita ke materi yang selanjutnya. Nah, itu adalah ilustrasi. Nah, apa sih itu ilustrasi? Jadi ilustrasi ini dia berasal dari bahasa Latin. Nah, bahasa Latinnya adalah illustrate, yang berarti menjelaskan. Jadi gambar ilustrasi merupakan unsur tata letak dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu maksud atau pesan. Ilustrasi sebagai hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik drawing, fotografi, atau teknik desain lainnya, yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Sehingga ilustrasi memang dibuat untuk menerangkan atau sebagai penghias dalam desain tata letak. Nah, ngomong-ngomong tentang ilustrasi yang berkaitan dengan gambar, ya. Jadi ilustrasi itu bisa dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama, ini saya contohkan di sini. Nah, yang pertama adalah ilustrasi yang dibentuk oleh susunan raster atau pixel. Nah, apa sih itu pixel? Nah, pixel itu kalau digambar atau di foto, nah ini yang saya tunjukkan, kotak-kotak kecil ini itu adalah namanya pixel. Jadi kumpulan titik-titik yang membentuk sebuah gambar. Dan uniknya, setiap satu kotak pixel ini dia hanya berisikan satu warna. Tuh. Dan kalau sebuah gambar itu kita zoom sampai mentok, itu dia biasanya akan pecah. Karena dia pixel itu terbatas. Ada ukurannya. Nah, biasanya untuk gambar bitmap, ya, gambar bitmap ini itu biasanya dia mempunyai format yang paling umum, ya. Itu ada JPEG, kemudian ada PNG, BMP, PCX, dan TIFF. Jadi intinya kalau image atau bitmap yang dia punya pixel, nah ini dia termasuk ke dalam citra bitmap. Nah, kemudian yang kedua, nah ini masih dengan gambar yang sama. Nah, cuman yang ini sudah dalam bentuk image vector, yaitu ilustrasi yang dibentuk oleh serangkaian instruksi matematis yang dijabarkan dalam bentuk garis, dan bagian-bagian lain saling berhubungan dalam sebuah gambar. Nah, ini kalau kalian bisa lihat, ini perbedaannya antara image vector dan image bitmap. Kalau yang atas ini yang bitmap, ini yang
vektor. Itu perbedaannya. Jadi kalau yang vektor, kita zoom, dia sampai mentok, dia tidak akan pecah karena dia citranya adalah citra vektor. Tuh. Nah, biasanya kalau untuk citra vektor ini, dia itu punya format file, itu biasanya CDR, atau dari CorelDRAW, AI, WMF, kemudian SWF. Nah, kemudian ilustrasi juga dapat dibuat secara manual dengan menggunakan Line Tool atau Shape Tool. Salah satu contoh hasilnya adalah gambar ini. Nah, gambar ilustrasi ini. Yang dari gambar image bitmap ini, kemudian saya gambar ulang lagi ke dalam bentuk image vektor. Tuh. Nah, yang selanjutnya adalah yang ketiga ya, berarti itu adalah tipografi. Nah, tipografi ini itu adalah merupakan unsur tata letak yang berfungsi untuk menyampaikan pesan tertentu dan menciptakan kesan tertentu, sehingga susunan tata letak dapat terlihat menarik, serta pesan yang disampaikan juga bisa diterima dengan jelas bagi yang melihatnya. Nah, dan artinya dari tipografi sendiri, suatu ilmu memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia. Kemudian, di dalam unsur tata letak, tipografi ini juga memiliki pengertian yang luas, meliputi penataan dan pola halaman atau setiap barang cetakan. Nah, kemudian tipografi dalam prosesnya atau dalam proses penyusunan tata letak sebaiknya tidak dipahami hanya sebatas memilih jenis huruf, tapi tipografi ini lebih mengarah pada cara mengorganisasikan huruf. Nah, jadi pengorganisasian tersebut tidak hanya sebatas memilih jenis huruf yang cocok untuk headline, subheadline, body copy, kemudian logotipe dan lain-lain. Nah, pengorganisasian tipografi di sini itu meliputi pengaturan jarak antar baris, antar huruf, kemudian antar kata, kemudian antar spasi juga. Nah, kemudian pemilihan jenis huruf juga harus diperhatikan kelengkapannya, seperti tebal tipisnya huruf. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian tipografi sendiri dalam fungsinya sebagai unsur tata letak secara umum berupa teks yang terdiri dari beberapa bagian. Nah, kita contohkan di sini ada sebuah poster nih. Yang pertama itu adalah judul atau headline. Ya, judul atau headline. Nah, judul atau headline adalah sebuah komposisi tata letak yang merupakan bagian terpenting untuk menarik perhatian dan merupakan hal yang pertama kali dibaca. Judul berperan sebagai pembuka yang akan mengarahkan pembaca untuk lebih jauh mengetahui informasi isi pesan yang ada. Nah, di dalam memilih judul, sebaiknya itu memilih kata-kata yang singkat, jelas, dan menarik. Nah, tapi sesuai dengan isi pesannya. Kemudian, yang kedua, itu ada subjudul atau subheadline. Nah, subjudul atau subheadline ini merupakan kelanjutan dari judul yang berfungsi menjelaskan makna atau arti pada judul. Karena judul biasanya cukup singkat, maka perlu adanya penjelasan sedikit tentang hal yang saling mendukung dengan judulnya. Contohnya, ukuran huruf subjudul ini harus lebih kecil dari judul atau headline dan lebih besar dari naskah body copy. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada naskah atau body copy. Nah, naskah adalah kalimat yang berisi informasi yang lebih mendetail dan mendalam sesuai dengan tema pada judul, berfungsi untuk memberikan wawasan kepada si pembaca sehingga pembaca dapat menganalisis isi pesan
menentukan sikap dan tindak lanjut terhadap pesan yang akan disampaikan. Kemudian susunan naskah dapat dikombinasikan dengan unsur ilustrasi agar lebih menarik, memperjelas atau memberikan gambaran terhadap isi naskah. Nah, kemudian ada logo tipe. Nah, logo yang berupa teks atau huruf disebut logo type. Nah, logo sebagai identitas produk atau instansi yang dibuat secara sederhana dan komunikatif, yang merupakan manifestasi dari seluruh filosofi sebuah produk atau perusahaan. Sedangkan, logo yang berupa gambar atau simbol disebut logogram. Dalam menyusun logo, hendaknya dirancang dengan kreatif, mudah dibaca, serasi dengan karakter produk yang artistik, elegan, dan harmonis. Nah, itu sedikit penjelasan tentang tipografi. Nah, kemudian tipografi bisa juga dapat dikatakan sebagai visual language, atau yang dapat berarti bahasa yang dapat dilihat. Nah, kejelasan bentuk huruf dan keterbacaan memiliki pengertian sendiri-sendiri. Jadi di tipografi itu ada 2 poin yang harus diperhatikan juga. Itu yang pertama adalah kejelasan huruf. Nah, adalah tingkat kemudahan mata mengenali suatu karakter atau rupa huruf atau tulisan tanpa harus bersusah payah. Biasanya, ini ditentukan oleh yang pertama, ada kerumitan desain huruf, seperti penggunaan kait, kontras goresan, dan sebagainya. Kemudian, penggunaan warna. Ini juga sangat berpengaruh di dalam kejelasan sebuah tipografi. Kemudian, frekuensi, atau pengamat menemui huruf tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya adalah keterbacaan, adalah tingkat kenyamanan atau kemudahan suatu susunan huruf saat dibaca. Nah, ini dapat dipengaruhi oleh yang pertama jenis huruf, kemudian ukuran, kemudian pengaturan termasuk di dalamnya alur, spasi, kerning, perataan, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah kontras warna terhadap latar belakang. Itu juga nanti akan berpengaruh terhadap keterbacaan di dalam tipografi. Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan tentang unsur-unsur tata letak yang tadi kita itu membahas mulai dari tipografi, garis, kemudian ilustrasi. Nah, itu untuk di materi pertemuan hari ini. Untuk di materi selanjutnya nanti kita akan membahas tentang warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran kita di hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.